Hai ayah bunda dan para calon ayah dan bunda. Sering lihat nggak sih anak-anak yang giginya berwarna hitam, coklat, atau yang tercuil sedikit kayak gini? Pasti pernah kan? Dalam kedokteran gigi, hal ini dinamakan dengan karies atau yang sering kita sebut dengan gigi berlubang atau gigis. Jadi sebenarnya karies itu apa ya? Karies itu merupakan salah satu penyakit gigi dan mulut yang menyerang jaringan keras gigi yang nantinya akan menyebabkan kerusakan pada jaringan keras gigi tersebut akibat dari aktivitas bakteri di dalam mulut. Nah, karies ini bisa mengenai siapa saja, pada anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Nah, untuk anak-anak sendiri, karies ini sering juga disebut dengan Early Childhood Caries atau ECC, atau juga sering disebut dengan karies botol. Nah, tahu nggak sih Aibun, berdasarkan survei riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, anak-anak yang berusia 5 tahun di Indonesia yang memiliki gigi bebas dari karies hanya 7% saja loh. Jadi sisanya sebanyak 93% memiliki karies. Waduh, banyak juga ya Aibun. Apa aja sih penyebab karies? Nah, jadi penyebab karies itu sendiri bersifat multifaktorial ya Aibun, atau dalam kata lain dapat disebabkan oleh berbagai macam jenis faktor. Namun, ada 4 faktor utama yang dapat menyebabkan karies. Yang pertama, itu adalah faktor gigi itu sendiri. Setiap gigi, baik gigi depan maupun gigi belakang, memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, jika Aibun perhatikan nih, untuk gigi belakang itu sendiri, memiliki banyak lekukan yang dapat memudahkan makanan untuk menumpuk. Faktor yang kedua yaitu adalah mikroorganisme atau bakteri. Nah, bakteri di dalam rongga mulut itu sebenarnya normal ya Aibun, tapi jika dalam jumlah berlebihan, hal itu akan menjadi tidak bagus karena dapat mengganggu ekosistem rongga mulut. Faktor selanjutnya yang ketiga adalah makanan. Makanan yang masuk di sini adalah makanan yang manis dan juga makanan yang berkarbohidrat tinggi. Nah, makanan tersebut akan diolah atau difermentasikan oleh bakteri sehingga suasana rongga mulut akan menjadi asam. Asam tersebutlah yang nantinya akan menyebabkan gigi mudah berlubang. Faktor terakhir yang keempat adalah waktu. Waktu yang diperlukan untuk karies berkembang pada setiap individu itu berbeda. Dapat bulanan, dapat juga menjadi tahunan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh frekuensi memakan makanan yang manis dan juga bagaimana seorang tersebut menjaga kebersihan giginya. Aibun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 4 faktor penyebab karies itu saling berkaitan loh. Nah, ada kebiasaan-kebiasaan anak yang dapat mempercepat aktivitas bakteri sehingga karies lebih cepat terjadi. Kebiasaan pertama, minum susu menggunakan botol atau dot hingga tertidur. Untuk sebagian para bunda, ada yang dikaruniai dengan ASI yang melimpah dan ada juga yang tidak. Sehingga yang memiliki ASI sedikit biasanya menggunakan susu formula sebagai pemenuh nutrisi. Nah, perlu diperhatikan ya Aibun, jangan biarkan anak minum susu botol hingga tertidur. Segera lepas botolnya ketika anak sudah terpenuhi ya kebutuhannya. Kedua, sering makan makanan yang manis dan berkarbohidrat tinggi. Makanan manis dan berkarbohidrat tinggi mudah difermentasi oleh bakteri sehingga menyebabkan karies loh. Kebiasaan ketiga, tidak rutin membersihkan gigi anak setelah minum susu atau makan. Ini penting banget ya Aibun untuk rutin membersihkan gigi anak setelah minum susu atau makan sehingga tidak terjadi penumpukan sisa makanan. Kalau tidak rutin dibersihkan, bisa terjadi karies seiring berjalannya waktu. Aibun pasti bertanya-tanya, gimana sih proses terjadinya karies? Jadi, sisa makanan atau susu yang menempel pada permukaan gigi anak yang tidak dibersihkan akan membentuk plak. Sukrosa atau gula pada sisa makanan tersebut bersama dengan bakteri dalam jangka waktu tertentu akan menurunkan pH rongga mulut sehingga mulut menjadi asam. Kondisi asam inilah yang dapat melunakkan jaringan keras gigi sehingga terjadi karies. Aibun,
jika kita tidak memperhatikan kesehatan gigi dan mulut anak dan akhirnya anak mengalami karies, besar loh efek yang akan terjadi. Yang pertama, ruang untuk gigi permanen tumbuh menjadi sempit. Jadi, gigi anak yang mengalami kerusakan akibat karies cenderung akan bergeser dan menutupi ruang untuk tempat gigi permanen akan tumbuh. Akibatnya, gigi permanen tidak akan kunjung tumbuh atau parahnya lagi, gigi permanen tumbuh secara berantakan. Terus, anak mudah jadi rewel. Nah, jika anak sering menangis, sering terbangun dalam tidurnya, sering sulit tidur, pokoknya rewel gitu ya. Ini perlu diwaspadai nih Aibun. Coba dicek rongga mulutnya. Bisa jadi anak mengalami kesakitan akibat karies di giginya. Nah, kalau sudah begitu, segera dibawa ke dokter gigi ya, agar segera ditangani. Kan kasihan ya Aibun, kalau anak kita kurang istirahat akibat karies di giginya dan mengalami kesakitan. Yang ketiga, anak tidak bisa belajar dan bermain secara optimal. Nah, anak yang telah mengalami karies yang parah, apalagi disertai dengan bengkak karena nanah atau abses, ini dapat menyebabkan anak menjadi demam. Akhirnya anak perlu istirahat di tempat tidurnya dan tidak bisa bermain dan belajar sebagaimana semestinya. Dan yang terakhir, ini paling penting, itu terganggunya pertumbuhan anak. Jadi, anak yang mengalami karies dapat mengalami penurunan berat badan karena kehilangan nafsu makan dan merasakan sakit. Akibatnya, makanan yang dikonsumsi itu tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan metabolisme dan pertumbuhan anak. Tips dan trik untuk mencegah karies pada gigi si kecil. Yang pertama, bersihkan gigi si kecil dengan menggunakan kasa steril atau kain yang lembut. Aibun bisa membersihkan gigi dan gusi si kecil dengan menggunakan kasa steril atau kain yang lembut yang sebelumnya telah dicelupkan di air hangat. Lakukan rutin setiap setelah si kecil makan atau minum ASI atau susu formula, dan juga malam hari sebelum si kecil tidur. Yang kedua, bersihkan gigi si kecil dengan menggunakan sikat gigi khusus anak. Apabila si kecil sudah tumbuh giginya, Aibun bisa membersihkan gigi si kecil dengan menggunakan sikat gigi khusus anak. Sikat gigi khusus anak ini memiliki bulu sikat yang lembut dan juga ujung kepala sikatnya yang mengecil. Aibun juga bisa mengajak si kecil untuk membersihkan giginya sendiri, sekaligus untuk melatih kemampuan motoriknya. Yang ketiga, gunakan pasta gigi khusus anak yang mengandung fluoride. Aibun bisa menggunakan pasta gigi khusus anak yang mengandung fluoride sebesar biji beras untuk sekali menyikat gigi. Hindari pemakaian pasta gigi dewasa karena pasta gigi dewasa ini mengandung banyak deterjen, sehingga lebih aman untuk menggunakan pasta gigi khusus anak untuk menyikat gigi si kecil. Yang keempat, hindari penggunaan botol susu untuk menidurkan si kecil. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, botol susu atau DOT yang dibiarkan di dalam mulut si kecil ketika tidur akan menyebabkan pertumbuhan bakteri di dalam mulut si kecil, sehingga akan menyebabkan karies pada gigi si kecil. Yang kelima, hindari konsumsi makanan atau minuman yang manis. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis dapat meningkatkan resiko karies pada gigi si kecil. Apakah si kecil tidak boleh makan atau minum yang manis-manis? Tentu saja boleh, tetapi tidak boleh berlebihan dan juga harus diimbangi dengan pembersihan gigi yang optimal sehingga gigi si kecil bisa terjaga dari bakteri karies. Yang keenam, rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Aibun bisa mengenalkan si kecil dengan dokter gigi sedini mungkin. Dengan rutin ke dokter gigi selama 6 bulan sekali dapat mencegah terjadinya karies pada gigi si kecil. Ayah bunda sekalian, gigi si kecil memang beresiko berlubang. Tapi ayah bunda jangan khawatir ya, karena kita bisa cegah mulai sejak dini dengan cara yang mudah. Salam sehat Aibun dan semua keluarga di rumah.